bersama saya Tommy Pratama dalam program acara Jelajah Masjid, dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Muhajir Wardani selaku Kaur Perencanaan Desa Jatinegara. Ini saya akan menanyakan terkait dengan Masjid Darussalam yang ada di Dukuh RT 06 RW 01 Kemasan Desa Jatinegara Kecamatan Sempor. Pak, siapa ini saya manggilnya? Pak Muhajir? Boleh. Pak Muhajir ya? Iya, boleh. Ini saya mau tanya, kalau Masjid Darussalam itu sejak kapan didirikan? Sekitar tahun berapa? Mungkin jenengan tahu sejarahnya, monggo diceritakan. Oh ya, terima kasih. Kalau dari hasil pengumpulan cerita, terus cerita-cerita warga itu didirikan kurang lebih sekitar 1730-an. 1730, masih Iya. jauh sekali ya, itu dahulu kala banget gitu. Iya, lumayan. Pada waktu itu memang menjadi salah satu bentuk syiar masuk ke Pulau Jawa, dan salah satunya Masjid Darussalam ini dibangun pada tahun itu. Dibangun pada tahun 1700-an. Nah, iya. siapa tokoh di balik yang mendirikan masjid di sini, Masjid Darussalam tentunya? Kalau berdasarkan cerita yang ada, masih cerita lagi karena saya tidak menyaksikan langsung. Dari pengumpulan cerita sejarah dari tokoh-tokoh itu didirikan oleh Kiai Muhammad namanya. Kiai Muhammad. Iya, dari salah satu pada waktu itu salah satu tokoh di Gombong, ini lingkungan Gombong, mendirikan Masjid Darussalam ini di Jatinegara. Berarti alasan dari Kiai Muhammad mendirikan masjid ini sebagai syiar agama Islam? Sebagai syiar agama, dan juga pada waktu itu semacam sebagai kayak balai kemasyarakatan. Perkumpulan ya? Perkumpulan untuk majelis mengumpulkan warga di sekitar. Tempat untuk mungkin berdoa. Betul, musyawarah. Tidak hanya urusan agama, tapi juga urusan-urusan kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya ada di situ. Oke. Saya juga mendengar bahwa Masjid Darussalam ini ternyata salah satu masjid tertua di wilayah Gombong. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya, Pak? Kami coba buka-buka arsip-arsip sejarah, dan di situ ada di peta sejarah tahun 1900-an, Masjid Darussalam ini ternyata adalah salah satu dari 5 masjid tertua yang ada di Gombong. Kawadanan Gombong sampai dulu Kawadanan ya? Iya, masih Kawadanan Gombong. Kadipaten Roma kalau dulu ceritanya. Kadipaten Roma. Jadi ada Masjid Kauman Gombong. Masjid Kauman Gombong. Terus Masjid Sakatunggal Pekuncen. Terus Masjid Brangkal Kedung Jati, Masjid Babu Salam di Kedung Puji, dan ini Masjid Darussalam di Jatinegara. Iya. Masuk 5 yang tertua di. Masuk 5 yang tertua di Gombong. Kegiatan apa saja yang ada di Masjid Darussalam ketika bulan ini, terus kemudian ketika Ramadan itu mungkin berbeda atau yang spesial apa? Untuk kegiatan-kegiatan masjid, karena memang sini itu masih budayanya juga masih kuat, tradisinya masih kuat. Jadi kayak kemarin baru selesai Sya'banan. Pakai tumpeng besar. Ada tumpeng besar dari warga, terus dibagi-bagikan ke ini. Nah, untuk Ramadan ini biasa kayak semacam takjil sore. Takjil sore untuk warga sekitar, pasar sore jelang Ramadan itu. Bazar-bazar. Terus nanti biasanya itu Nuzulul Quran itu ada berjanjian namanya. Berjanjian itu apa, Pak? Mungkin bisa jelas. Jadi kayak pembacaan sejarah singkat Nabi Muhammad. Ya kan, mulai dari setelah tarawih itu sampai menjelang sahur. Jadi satu malam itu ya? Iya, dari campuran antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa? Iya. Siapa yang memberi materinya, Pak? Memberi materinya, kebetulan di sini kan juga ada beberapa kiai-kiai yang terkemuka. Jadi pertama pakai bahasa Arab, yang kedua bahasa Indonesia, yang terakhir bahasa Jawa. Diceritakan sejarah singkat Nabi Muhammad. Cukup unik ya? Cukup karena unik. Menggunakan 3 bahasa itu tadi. Gitu. Betul. Nah, di akhir Ramadan, istilahnya kalau di sini malam likuran. Malam likuran gitu. Nah, malam likuran itu setiap malam itu gampangannya ada semacam takjil besar lah. Takjil besar khusus malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. 10 malam terakhir ya. Itu. Saya juga menanyakan, Pak, untuk jamaah di Masjid Darussalam itu biasa dari wilayah Jatinegara saja atau ada yang malah luar kota Gombong atau dari mana saja? Ya. Kalau kesehariannya memang dari lingkungan ya, warga Jatinegara gitu kan. Tapi memang ada beberapa momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu itu ada jamaah yang datang dari luar wilayah
Kebumen malahan. Ada yang dari Jogja, Solo. Dari Jogja, Solo. Iya, untuk Itu bulan-bulan mereka tahu tertentu. Masjid Darussalam dari mana kira-kira Pak? Nah, itu beberapa kali ketemu ngobrol ini kok bisa sampai Ya, sini, bisa sampai sini. Caranya Katanya gimana? itu Kenapa tahu? dapat cerita dari orang tuanya bahwasanya ini adalah salah satu masjid dulu tempat istilahnya tempat transit perjuangannya Pangeran Diponegoro. Nah, itu katanya keturunannya pengen napak tilas. Pengen nampak jelas tadi. Iya, Berdoa ya? berdoa di sini terus napak tilas muter-muter. Baik, terima kasih Pak Muhadjir atas waktunya. Dan pemirsa Kebumen TV, cukup menarik cerita yang diberikan oleh Bapak Muhadjir terkait dengan Masjid Darussalam. Dan kita akan break sejenak, kita break pariwara terlebih dahulu. Tetap di Jelajah Masjid.